Selamat datang di channel Wilayah Tutorial. Berikut ini saya bagikan kepada Anda 15 fitur iPhone yang bermanfaat. Teman-teman bisa simak video ini sampai selesai agar Anda yang mungkin baru saja beralih dari Android ke iPhone mengetahui fitur-fitur yang sekiranya belum Anda ketahui di iPhone. Oke, di sini tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke tutorialnya. Nah, untuk fitur yang pertama kita bisa kembali ketika kita sudah masuk ke halaman tertentu ya, teman-teman. Tanpa harus menggeser-menggesernya ya untuk kembali ke menu yang sebelumnya. Nah, contohnya kayak gini ya yang saya maksud. Jadi kita masuk dulu di, misalkan saya contohkan di pengaturan ini. Kemudian misalkan saya sudah masuk di bagian umum seperti ini. Kemudian lagi misalkan saya coba masuk di papan ketik ini. Kemudian masuk lagi di papan ketik seperti ini. Nah, ini kan biasanya kalau ingin kembali itu geser-geser kayak gini ya. Mungkin itu kelamaan teman-teman. Jadi kalian bisa tekan dan tahan ya di atas ini. Tekan dan tahan seperti ini, kemudian kalian tinggal ingin kembali kemana. Di sini ada ke pengaturan, kemudian ada kembali. Di sini kalian bisa menyesuaikan. Misalkan saya langsung ingin kembali ke pengaturan, jadi tinggal seret aja seperti ini. Jika sudah terpilih, kalian tinggal lepas aja, maka dia langsung kembali ke pengaturan teman-teman. Kita contohkan lagi ya, misalkan di aksesibilitas ini, kemudian disentuh, kemudian di bagian sentuh haptik ini, kita tinggal tekan dan tahan seperti ini, kemudian tinggal mau kembali kemana, ke bagian sentuh atau aksesibilitas atau pengaturan. Kalian bisa menyesuaikan seperti itu. Misalkan di sini saya alihkan ke pengaturan seperti ini. Kemudian untuk fitur yang berikutnya, fitur yang kedua yaitu kembali ke halaman atas tanpa perlu menycroll. Ini berlaku ketika Anda mungkin menycroll di media sosial panjang sekali, ingin kembali ke halaman utama, kalian tidak perlu repot-repot lagi nyecroll ke atas-atas seperti ini teman-teman ya. Jadi ini saya contohkan, saya masuk di bagian pengaturan. Misalkan di sini sudah yang paling bawah teman-temannya dan ini panjang. Jadi kalau ditarik-tarik ini kan kelamaan kalau panjang banget. Jadi kalian tinggal sentuh aja 2 kali di bagian atas ini teman-teman ya, untuk langsung kembali ke atas seperti ini. Nah, dia langsung kembali ke atas. Kita ulangi ya. Sentuh 2 kali, ketuk 2 kali, ulangi lagi seperti itu. Oke, sekarang coba kita contohkan di aplikasi ya. Misalkan Chrome, kita buka Chrome. Nah, ini Chrome-nya saya kunci teman-teman. Oke, saya buka dulu. Nah, coba scroll ke bawah seperti ini, panjang banget. Tinggal ketuk aja bagian atas ini ya, 2 kali, tuh 2. Kembali langsung ke atas seperti itu. Kemudian untuk fitur yang berikutnya, fitur yang ketiga yaitu aktifkan live tag teman-teman ya. Nah, cara aktifkannya bagaimana? Masuk di bagian pengaturan. Setelah masuk di bagian pengaturan, kalian masuk di bagian umum atau general. Selanjutnya tinggal cari bahasa dan wilayah. Lalu selanjutnya kalian aktifkan aja teks langsung di sini. Nah, jika sudah aktif seperti ini, kalian bisa masuk di bagian kamera. Kemudian di sini kalian tinggal mengarahkan pada sebuah buku yang ada tulisannya ya untuk melakukan uji coba. Nah, di bagian bawah ini ada logo untuk mengaktifkannya teman-teman ya. Nah, ini. Jadi tinggal ketuk aja seperti ini. Oke, misalkan saya alihkan ke teks ini. Nah, kita aktifkan aja di sini live text-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini banyak manfaatnya teman-teman ya. Kita bisa salin pada teks yang sudah muncul seperti ini. Bisa kita salin, kemudian kita paste aja misalkan di catatan ya, seperti ini. Nah, jadi bisa paste aja kalimat tadi yang udah kita salin. Nah, ini. Nah, banyak sih manfaatnya teman-teman, nggak cuma nyalin doang. Coba kita klik tanda panah ini. Nah, ini bisa terjemahkan, bagikan. Nah, ini banyak manfaatnya teman-teman ya. Kemudian untuk fitur yang keempat yaitu keyboard dengan satu tangan ya. Jadi kalau kalian mungkin lagi makan atau kegiatan lainnya yang mengharuskan kalian menggunakan keyboard satu tangan, kalian bisa aktifkan. Nah, bagaimana caranya? Silakan masuk di bagian pengaturan ini, kemudian selanjutnya masuk di bagian umum, kemudian tinggal cari aja yang namanya papan ketik ya, yang ini kita ketuk, kemudian klik bagian papan ketik satu tangan ini. Saat ini kondisinya mati. Nah, kalian bisa pilih ke kiri atau ke kanan. Saya contohkan misalkan ke kiri yang ini. Kemudian di sini saya coba tampilkan pada keyboard ya, teman-teman. Oke, di sini saya tampilkan keyboard. Nah, jadi satu tangan kayak gini. Jadi nggak nyampe pojok-pojok ya. Ini sangat berguna sekali teman-teman kalau memang dalam kondisi tertentu ya. Nah, kemudian untuk mengembalikannya tinggal ketuk aja di sini tanda panah. Jadi kembali lagi ke mode full seperti itu. Oke, kemudian untuk fitur yang kelima itu mode satu tangan. Jadi kalau yang sebelumnya tadi keyboard satu tangan, untuk fitur yang kelima ini mode satu tangan. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi nanti layarnya sampai atas karena mode satu tangan tuh biasanya setengah. Jadi kita masuk aja di bagian pengaturan ini. Kemudian selanjutnya kalian bisa langsung masuk aja di bagian aksesibilitas ini seperti ini. Kemudian selanjutnya kalian bisa langsung klik bagian sentuh, lalu aktifkan aja keterjangkauan ini.
Kita aktifkan seperti ini dan ini ada informasinya. Gesek tepi bawah layar ke bawah untuk menurunkan bagian atas agar dapat dijangkau. Jadi kita bisa kembali, kemudian tinggal seret aja dari atas layar ini ke bawah seperti ini. Nah ini sudah aktif teman-teman ya, mode satu tangan. Jadi kita bisa mengoperasikan iPhone kita cukup dengan satu tangan saja seperti ini. Jadi nggak sampai atas seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk fitur yang kelima itu mengcustom sebuah getaran ya. Jadi kalian bisa custom getaran ada ring iPhone Anda. Caranya bagaimana? Masuk di bagian pengaturan. Kemudian di sini kalian masuk di bagian bunyi dan haptik ya. Yang ini bunyi dan haptik kita ketuk. Kemudian kita masuk di bagian nada ring ini. Setelah itu di sini kita masuk di bagian haptik yang ini. Nah, ini saat ini default. Kalian bisa buat getaran baru. Seperti ini sudah saya buat sebelumnya tadi. Ini getaran yang sudah saya buat. Kemudian kalau ingin buat getaran baru tinggal ketuk di sini buat getaran baru. Nah, selanjutnya kalian tinggal ketuk-ketuk aja layar sesuai dengan getaran yang kalian ingin buat seperti itu. Jadi tinggal ketuk seperti ini. Nah, ini ada efek getarannya teman-teman ya. Kemudian kalian bisa klik berhenti jika sudah. Selanjutnya kalian bisa langsung simpan aja. Dan kalian bisa beri nama getarannya seperti ini. Kemudian klik aja simpan. Nah, kemudian kalian bisa jadikan getaran tersebut sebagai getaran di nada ring iPhone Anda. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk fitur yang ketujuh yaitu mengaktifkan daya rendah baik secara manual ataupun secara otomatis. Tujuannya ini agar menghemat baterai iPhone Anda teman-teman ya, agar tidak cepat boros ketika keadaan tertentu. Nah, untuk mengaktifkannya secara manual, masuk di bagian pengaturan ini. Kemudian selanjutnya kalian klik bagian baterai, lalu aktifkan aja mode daya rendah ini. Kemudian klik aja lanjutkan. Nah di bawah ini ada informasi ya, mode daya rendah mengurangi aktivitas latar belakang seperti pengunduhan dan pengambilan mail untuk sementara hingga iPhone Anda terisi penuh. Dan ditandai dengan icon baterai berwarna kuning. Ini jika secara manual. Kemudian jika secara otomatis, kita bisa masuk di bagian shortcut atau pintasan ya. Logo aplikasinya yang kayak gini, kita ketuk aja. Kemudian selanjutnya klik bagian otomasi, kemudian klik aja otomasi baru. Kemudian selanjutnya kalian masuk aja di bagian level baterai ya, yang ini kita ketuk. Nah, kalian bisa pilih level baterai berapa persen yang kalian inginkan agar nanti mode daya rendah itu aktif. Misalkan di sini 35%. Kemudian di sini kalian alihkan aja segera jalankan. Lalu kalian bisa aktifkan beritahu saat dijalankan atau tidak. Di sini kalian bisa sesuaikan. Kalau kalian aktifkan beritahu saat dijalankan, biasanya ada notif ya. Di sini saya abaikan saja. Kemudian kita klik berikutnya di atas kanan ini. Kemudian kita klik bagian otomasi kosong baru. Selanjutnya di sini kita coba ketik daya rendah teman-teman ya. Nah ini atur mode daya rendah kita ketuk. Nah jika sudah, di sini kita bisa langsung klik aja selesai di pojok kanan atas. Kemudian di sini kita lihat dulu, pastikan settingannya sesuai ya. Di sini 35%, kemudian langsung dijalankan tanpa ada pemberitahuan. Maka ketika baterai iPhone Anda 30%, maka akan aktif dengan sendirinya untuk mode daya rendah seperti itu. Kemudian untuk fitur yang ke-8, screenshot dengan cara mengetuk 2 kali di bagian belakang iPhone ya. Caranya di sini kalian aktifkan dulu, masuk di bagian pengaturan, kemudian di sini masuk di bagian aksesibilitas, lalu di sini masuk di bagian sentuh, kita geser ke bawah sampai full. Kemudian klik bagian ketuk bagian belakang ini. Nah, di sini kita pilih ketuk yang 2 kali. Lalu selanjutnya kalian pilih aja yang screenshot atau tangkap layar, teman-teman ya. Nah, ini tangkapan layar kita pilih. Lalu kita bisa kembali. Nah, ketika di sini diketuk 2 kali, maka dia akan melakukan screenshot. Oke, kita contohkan ya. 1 2. Oke, dia akan melakukan screenshot seperti ini. Nggak mesti menggunakan 2 jari ya. Pakai 1 jari aja tetap bisa. Kita coba pakai 1 jari. 1 2. Seperti ini, teman-teman ya. Oke. Kemudian untuk fitur yang ke-9 yaitu mengunci aplikasi ya. Jadi kalau kalian ada aplikasi rahasia yang sekiranya sangat privasi dan tidak ingin orang yang meminjam iPhone Anda dapat membukanya, maka kalian bisa kunci dengan cara yang akan saya bagikan. Dan untuk mengunci aplikasinya di sini ada 2 cara ya. Untuk cara yang pertama, di sini kita pakai pintasan tadi atau shortcut ya. Kita masuk di sini, kemudian kita klik bagian otomasi, selanjutnya klik bagian otomasi baru. Kemudian di sini kita geser, kita cari yang app ya. Oke, kita cari app di sini. Ini ya, kita klik bagian app di sini. Kemudian kita pilih segera dijalankan. Kemudian di sini kalian pilih yang dibuka ya. Kemudian di sini pilih aplikasinya. Misalkan di sini aplikasi Chrome. Lalu klik selesai di pojok kanan atas ini. Setelah itu klik berikutnya di pojok kanan atas. Kemudian klik bagian otomasi kosong baru. Selanjutnya di sini kalian ketik kata kunci layar ya, seperti ini. Kita ketuk. Lalu kita klik selesai.
Nah, di sini jika sudah, kita coba lakukan. Kita coba praktekkan. Di sini kita coba buka Chrome, maka dia akan terkunci ya. Kita buka Chrome, nah langsung masuk ke halaman kunci layar. Jadi kalian perlu membuka kunci layar terlebih dahulu untuk menggunakan aplikasi Chrome. Seperti itu ya. Kemudian untuk cara yang kedua, misalkan saya lakukan di sini di aplikasi yang ini ya. Tinggal tekan dan tahan seperti ini. Kemudian pilih perlukan kode sandi. Nah, kemudian kita klik perlukan kode sandi di sini. Kemudian tinggal masukkan kode sandinya. Seperti ini, kode sandi iPhone-nya. Nah, kemudian ketika dibuka, maka meminta kode sandi ya. Jadi kalian bisa langsung buka seperti ini. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk fitur yang ke-10, aktifkan pemanggilan telepon. Aktifkan nama pemanggil telepon. Jadi nanti ketika ada panggilan biasa atau panggilan WhatsApp masuk, itu langsung disebut namanya jika kalian sudah menyimpan kontak tersebut. Nah, di sini caranya, silakan masuk di bagian pengaturan, kemudian geser ke bawah sampai full, lalu klik bagian app ini seperti ini. Kemudian cari aplikasi telepon. Kita geser ke bawah. Nah, di sini ada aplikasi telepon teman-teman ya. Kita klik seperti ini, kita ketuk. Lalu selanjutnya kita klik bagian umumkan panggilan. Lalu di sini kalian tinggal pilih aja selalu. Maka di sini nanti ketika ada panggilan masuk langsung disebut nama pemanggilnya seperti itu. Kemudian fitur yang ke-11 yaitu melakukan membuat catatan dengan cara lewat ucapan ya. Jadi kita tidak perlu mengetik menggunakan tangan. Jadi kita cukup ucapkan saja apa yang ingin kita catat di aplikasi catatan. Nah, caranya kalian masuk dulu di bagian pengaturan. Kemudian selanjutnya kalian bisa masuk di bagian umum ini ya. Kita ketuk. Lalu kalian cari yang namanya papan ketik. Ini kita ketuk. Kemudian geser ke bawah sampai full. Kalian aktifkan dikte ini. Kemudian jika sudah aktif, di sini kalian pastikan untuk bahasanya ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris teman-teman ya. Jadi di sini kalian masuk dulu di bagian papan ketik ini. Kemudian di sini sudah ada bahasa Indonesia, kita ketuk. Kemudian selanjutnya kita klik tambah bahasa. Lalu di sini kita cari aja bahasa Inggris teman-teman ya. Di sini ada banyak pilihannya. Di sini saya pilih aja yang UK seperti ini. Kemudian kita bisa kembali. Nah, jika sudah ditambahkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kalian bisa buka aplikasi catatan. Kemudian di sini kalian bisa buat catatan baru. Dan selanjutnya di sini kita klik aja lanjutkan di sini. Nah, di sini ada logo mikrofon, tinggal kita ketuk untuk membuat catatan lewat suara ya. Misalkan seperti ini. Selamat datang di channel Wilayah Tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi fitur-fitur yang ada di iPhone yang mungkin bermanfaat untuk Anda. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi lebih simpel lagi ya. Jadi kita nggak capek-capek lagi ngetik pakai tangan kalau teksnya itu panjang seperti itu. Kemudian untuk fitur yang ke-12 yaitu sembunyikan aplikasi. Caranya masuk di bagian pengaturan ini. Kemudian masuk di bagian durasi layar teman-teman. Kita ketuk. Lalu setelah itu kalian masuk di bagian pembatasan konten dan privasi ini. Nah, sebelumnya kalian aktifkan dulu ya. Biasanya defaultnya ini nonaktif. Jadi kalian aktifkan seperti ini. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa klik bagian app dan fitur yang diizinkan. Misalkan saya ingin sembunyikan kamera, tinggal ketuk aja di sini. Nah, kemudian di sini bisa Anda lihat untuk aplikasi kamera sudah disembunyikan, tidak ditemukan. Jadi kalian untuk mengembalikannya aktifkan kembali. Sayangnya untuk menyembunyikan aplikasi di iPhone ini hanya berlaku untuk aplikasi bawaan saja teman-teman. Jadi untuk aplikasi yang kalian download dari App Store itu tidak muncul di sini. Seperti itu ya. Kemudian untuk fitur yang ke-13 yaitu merestart iPhone dengan menggunakan Assistive Talks ya. Di sini kalian aktifkan dulu untuk Assistive Talks-nya. Kita masuk pengaturan, kemudian umum, kemudian aksesibilitas, lalu klik bagian sentuh. Kemudian di sini untuk Assistive Talks-nya kalian aktifkan saja. Kemudian untuk melakukan restart, kalian tinggal klik aja pada Assistive Talks-nya, kemudian tinggal klik bagian perangkat, lalu di sini klik lainnya dan kalian klik aja mulai ulang. Maka di sini untuk iPhone akan merestart ya. Jadi dia akan nonaktif kemudian akan aktif dengan sendirinya tanpa kalian tekan tombol power. Kemudian untuk fitur ke-14 yaitu fitur Siri ya. Jadi Siri ini mungkin kalau di Android bisa dikatakan Google Assistant ya. Nah, di sini kita bisa gunakan fitur Siri untuk mungkin mempermudah kita dalam mengoperasikan iPhone ya, tanpa kita perlu menyentuh iPhone tersebut.
dalam keadaan tertentu. Jadi kita masuk dulu bagian pengaturan, kemudian selanjutnya kalian cari yang namanya Siri, kita klik jika sudah menemukan. Nah, kemudian di sini untuk berbicara dengan Siri kalian aktifkan. Di sini Hai Siri kalian aktifkan, kemudian aktifkan Siri. Nah, nanti kalian diminta untuk konfirmasi mengucapkan Hai Siri, kalian ikuti saja teman-teman. Jadi sebelumnya tuh saya sudah melakukan konfirmasi dan di sini saya sudah bisa menggunakan Siri, dan untuk bahasanya nanti kalian pilih yang Melayu ya, karena untuk Indonesia sepertinya belum ada untuk saat ini. Jadi kalian pilih aja Melayu. Kemudian jika sudah kalian tambahkan untuk bahasa dan kalian aktifkan untuk berbicara dengan Sirinya, kalian bisa langsung gunakan. Misalkan ya seperti ini. Hai Siri, buka pengaturan. Hai Siri, kembali ke halaman utama. Contohnya seperti itu teman-teman. Kemudian untuk fitur yang ke-15, biasanya kalau kalian download aplikasi di App Store itu setiap mungkin kalian ingin download aplikasi dimintai sandi atau mungkin setiap 15 menit kalian bisa nonaktifkan, sehingga ketika kalian download aplikasi di App Store tidak lagi dimintai sandi dari ID Apple-nya. Nah, caranya kalian masuk di bagian pengaturan, kemudian selanjutnya kalian geser ke bawah, masuk di bagian durasi layar ya, kita ketuk. Kemudian setelah itu kalian masuk di bagian pembatasan konten dan privasi ini. Kemudian di sini kalian aktifkan ya, defaultnya ini nonaktif setahu saya. Kemudian setelah itu klik bagian pembelian iTunes dan App Store ini. Setelah itu di sini kalian pilih aja jangan perlukan. Nah, nanti kedepannya ketika Anda ingin download aplikasi tidak perlu kata sandi lagi. Namun biasanya kalau baru mengaktifkan itu masih tetap diminta ya, biasanya 1 kali. Setelah itu nanti tidak dimintai lagi kata sandi ketika Anda download aplikasi di App Store. Insya Allah seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini, 15 fitur iPhone yang mungkin bermanfaat atau mungkin kalian belum tahu, atau mungkin sebagian orang menyebutnya fitur tersembunyi ya. Tetapi untuk judul di video ini saya buat 15 fitur bermanfaat iPhone. Oke teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.